Mas, karyawanku tuh kok low respon ya, karyawanku tuh kayak nggak punya motivasi gitu ya, seolah-olah target tuh cuman dari saya aja owner, nggak produktif ya. Padahal kita udah kasih ilmu, udah kasih. Jadi hari ini saya mau sharing, setelah ketemu masalah itu, jangan-jangan ya teman-teman sebagai pengusaha cuman kasih sama karyawan tuh gaji doang. Di dalam kehidupan seorang karyawan, dia punya 5 kebutuhan. Karyawan yang pertama adalah kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasar. Ya, kebanyakan kita menganggap bahwa kalau saya rekrut orang, kalau saya gaji karyawan, saya kasih gajinya selesai. Iya, gaji itu digunakan karyawan untuk makan, untuk tempat tinggal, untuk beli baju. Jadi kalau selama ini kita baru di fase ini, nggak usah berpikir lebih. Karyawan itu adalah aset. Sama seperti kita ngebangun bisnis, ada maintenance-nya. Ya. Jadi kalau kita cuman baru bisa kasih gaji sama karyawan, kita nggak bisa berharap lebih. Ya, kita cuman bisa dapat dia datang tepat waktu, dia jalanin SOP, ya udah, hanya itu prestasinya. Oh, kalau kita mau lihat dia fast respon, dia termotivasi, rasanya sama seperti yang punya, ya enggak lah. Yang punya kan tetap Anda, karyawan tetap karyawan. Jadi nggak bisa konsep Handerbeni-nya orang Jawa, merasa memilikinya, tapi kalau dia cuma dapetin gaji. Oke, kita lanjutin ya. Nah, yang kedua, ya kalau kita mau next level, bagaimana karyawan bisa terlibat dengan semua program kita, terlibat di dalam tujuan kita ngebangun bisnis ini. Yang kedua adalah dia selalu termotivasi, seolah-olah DNA-nya itu DNA semangat aja. Pingsan aja semangat gitu ya, capek aja dia tetap semangat gitu, dan dia selalu produktif. Maka kebutuhan yang 4 selain dengan kebutuhan fisiologis tadi kita harus penuhi. Kebutuhan yang kedua itu adalah kebutuhan tentang keamanan dan kesehatan. Semua manusia itu harus aman. Jadi kalau kita bilang sama dia, oh Anda karyawan kontrak, dia langsung tidak aman. Apalagi kita bilang Anda buruh harian lepas, ya udah, nggak ada rasa aman. Jadi yang kedua, dia butuh rasa aman, dia butuh jaminan kesehatan. Makanya kita harus kasih tahu ke dia, Anda karyawan tetap saya. Oh, ini asuransinya, ini BPJS-nya. Pak, saya sudah sampai sini loh, Pak. Karyawan saya sudah sampai di BPJS. Karyawan saya sudah jadi karyawan tetap. Tapi dia masih aja loh respon. Ya, kebutuhan karyawan yang berikutnya itu adalah kebutuhan sosial. Bukan sosial. Kita sebagai business owner datang ke rumahnya, say hello sama istrinya. Atau kasih gift something spesial ke keluarganya. Lebaran dibeliin ya kado-kado kecil, kemudian kalau sempat didatangin bilang ini dari kami, sehingga apa? Sehingga keluarganya itu ngakui loh, ya kan? Baik, kita ke level keempat. Kebutuhan karyawan yang keempat adalah kebutuhan penghargaan. Kita udah ngargai dia belum? Ya, atau ketika kita datang tuh kita cuma bicara omset aja, goal aja, kita nggak pernah bicara saya dengar kamu punya hobi ini ya, cerita dong sama saya. Sekali-sekali kita yang dengar ya, jangan kita terus yang ngomong. Oh, lagi ngambil rumah baru ya, ya udah nanti saya nyumbang rice cooker, kapan syukurannya di sana? Wih, beli motor baru ya, pinjem dong. Ini menunjukkan bahwa kita tuh respect dengan yang dia dapat. Oke, kita mungkin belum bisa kasih uang, tapi secara lisan kita perhatian nggak, kasih penghargaan nggak ke dia, sampaiin ke semua orang, nih loh manajerku, alhamdulillah sudah 10 tahun ya, kalau nggak ada dia bisnis saya mungkin tidak sebesar ini. Dia ngerasa bahwa oh, bosku ngakui aku loh. Yang kelima adalah kita juga harus punya program pengembangan potensi. Adalah kita kasih dia pendidikan.
Mungkin kita nggak bisa ngajarin dia tentang attitude, tapi kita bisa ketemu mentor-mentor besar. Dek, saya lihat kamu punya bakat di sini, ya. Cobalah ambil pelatihan di Jakarta, bisa bergululah di sana, dan sehingga dia bisa menggali potensi dia, sehingga dia ngerasa bahwa oh, ini perusahaan menjaga saya dijadiin aset. Jadi kalau karyawan kita mau responnya cepat, ya, selalu ingin terlibat dengan semua program kita, selalu termotivasi, semangat, ya, kemudian produktif, maka kebutuhan psikologis, kebutuhan keamanan dan kesehatan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan pengembangan diri wajib Anda entry ke karyawan Anda kalau perusahaan Anda mau the next level.